Seperti mati lampu ya sayang. Siapa ayo? Nasar Sungkar. Nah, akhir-akhir ini dijodohkan dengan Teh Desi Ratnasari, sang tenda biru. Ini kalau kita dulu bayangin kalau sekarang ini kayak Raisyanya lah, atau mungkin Isyana ya dulu itu. Ini jadi inget Ariel sama Dina Lorenza. Ini artis-artis zaman saya masih SMA. Umur saya udah 45 sekarang. Kira-kira akan seperti apa ya? Karena ini dijodohkan loh. Apakah ini settingan atau nyata? Yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Yang pertama, saya nggak tahu apakah ini kreativitas media atau memang lagi musim. Setelah Marcel dan Selen Evangelista, terus sekarang ada Desi Ratnasari dan Nasar. Kemustahil-kemustahilan yang terus kemudian muncul ini menjadikan orang penasaran. Sepertinya kalau begawan-begawan media ini, seperti mungkin Mas Wisnu Tama, ini kayaknya akan tahu. Mungkin ini ada satu formula yang memang ada dan muncul, dan kalau kita bisa create dengan tepat, maka ini jadi kehebohan media yang mendatangkan pundi-pundi rupiah di dalamnya. Ini satu hal yang saya bertanya-tanya, apakah ini benar ada, tapi logika saya menolak untuk itu. Dan kalau boleh saya pikir ya, kalau jadi skeptis kok rasanya saya bilang sih ini kayaknya kok agak mustahil gitu loh. Nah, tapi kedemanannya netizen plus 62 ini adalah, Mas Darko, jangan bilang mustahil. Kalau Allah SWT atau Tuhan itu berkehendak, maka tidak ada yang tidak mungkin. Apapun itu bisa terjadi. Nah, semua tuh dibawa ke situ. Nah, kalau seperti itu ya udah, kita nggak usah bikin konten. Karena kita nggak akan mencoba untuk menantang logika kita, mempertanyakan sesuatu yang ada. Dan mungkin seperti itu ya, makanya kita ini menjadi bangsa yang susah untuk maju. Bukan artinya hal itu salah, tapi udah nyampe ke situ duluan sebelum kita mencoba untuk berpikir. Lihat hujan turun dari langit, ya sudah, itu mungkin. Jadi badai, oh itu mungkin. Mungkin udah seperti itu, nggak mencoba untuk menantang logika kita. Maka kalau menurut saya, ya memang iya. Tapi kan kita lihat kejadian seperti ini ada pernah atau tidak. Nah, kalau ini nggak pernah, maka kita harus mempertanyakan dong kenapa ini terjadi. Karena ini adalah sebuah anomali. Karena kalau menurut saya, Tuhan itu menunjukkan kebesarannya melalui tanda-tanda. Nggak ujuk-ujuk terus kemudian terjadi, sebelumnya nggak pernah terjadi, dan nanti nggak terjadi lagi. Saya pikir nggak akan seperti itu. Maka kalau menurut saya, yuk jangan semudah ini. Kita percaya, tapi kalaupun iya ada kemungkinan, semuanya ada kemungkinan. Dan kita mendoakan yang terbaik. Tapi kalau mereka akan bersama, kok iya? Kalau iya, Teh Desi ini pasti nggak akan selama ini dong menjendes. Bener nggak sih? Tapi kalau melihat latar belakangnya Nasar, dia juga pernah bareng dengan seorang wanita yang jauh lebih tua dari usianya. Saya pernah katakan bahwa manusia ini pasti akan dipertemukan dengan seseorang yang terang benderang yang sama seperti dia. Mungkin juga pernah disebutkan di dalam sebuah ayat, saya lupa, pria yang baik untuk wanita yang baik juga. Maka sebenarnya perbedaan saat mereka ini dipertemukan, ini pasti akan menimbulkan sebuah hal yang harus dilakukan agar perbedaannya ini menjadi sama. Kayak timbangan, kalau dia ini jomplang ya harus dikasih pemberat agar kita tahu beratnya berapa, dan dari situ kita tahu informasi tentang berat si barang ini tadi. Nah, sehingga apapun itu, jika ini jomplang terus kemudian langsung bahagia tanpa ada timbangan, itu hanya terjadi di Dufan, dunia fantasi. Bukan yang di Ancol, tapi di pikiran kita semua. Apa perbedaannya antara Desi Ratnasari dan Nasar Sungkar? Kita akan langsung tahu dari Teh Desi ini seseorang yang kalau menurut saya sang magician, seseorang yang bisa melakukan apapun. Cantik, menyanyi, berakting, dan dia pernah dan mungkin sekarang pun sedang menjadi seorang politikus. Jadi kalau menurut saya paket lengkap seorang wanita ini ada di seorang Desi Ratnasari. Cuman memang Dewi Fortuna dan percintaan ini masih enggan berpihak kepadanya. Jadi kesan politikus dan juga religius ini ada di dalam Teh Desi Ratnasari ini. Belum lagi dia cantik, cerdas, dan berbakat. Saya nggak bilang kalau Nasar nggak seperti itu. Tapi menyandingkan dengan Nasar, ini kayaknya Nasar ini masih perlu banyak timbangan lain untuk diberikan agar bobotnya ini sama. Yang pantas itu semacam ya, nah Bang Rano Karno, tuh pantas tuh seperti itu. Tapi ya sekarang kan semuanya kita nggak tahu. Bisa saja kan, sudah berumur, mau seseorang yang bisa mendampingi dan ya bisa aja gitu loh. Nah itu baru kita ngomong bahwa apapun itu mungkin untuk terjadi. Nah tapi dibanding saya mencari-cari seperti ini, yang jadinya malah gibah dan terus kemudian nanti saya nggak enak nih kalau ketemu Nasar. Yang saya herankan itu adalah kenapa masyarakat itu mencerna dan memakan konten seperti ini. Mengapa mereka ini haus dan rindu hal semacam itu? Karena kalau menurut saya,
Masyarakat itu haus akan ketulusan. Dalam hidup mereka yang serba penuh kepalsuan sehingga mereka mungkin terkadang harus langsung menolak apapun hal-hal yang ada di depan mereka. Maka masyarakat di sini saat melihat Marcel Widianto dan Shelin Evangelista, terus kemudian Teh Desi dengan Nasar, ini mereka merasakan ada ketulusan. Bahwa apapun yang ada di diri kita dan kita kenakan, itu ternyata kalau ditanggalkan kita semua sama. Dan mungkin ini yang dicari oleh para manusia-manusia yang menghabiskan paket data mereka ini, menonton YouTube dan tayangan semacam ini. Mereka merasa diberikan pemuas dari dahaga mereka. Dan gak ada yang salah tentang ini. Tentu saja jika mereka akhirnya percaya 1000% atas kepalsuan-kepalsuan yang memang ada. Dan satu hal yang lain saya pikir, mereka ini tuh rindu keajaiban. Mereka rindu terjadi sesuatu yang mereka nggak harus effort dan berusaha, tiba-tiba kling, muncul begitu saja ada di hadapannya. Dan mungkin ini adalah alasan saya menjadi seorang pesulap dan juga peramal. Seakan-akan hidup mereka ini sudah terlampau berat, sudah terlampau sulit, sehingga saat melihat satu hal, mereka berharap keajaiban ini adalah keajaiban yang terjadi juga kepada dirinya. Dan yang pasti di sini, media itu perlu gorengan. Dan gorengan itu nggak selalu ada kalau ternyata dia ini nggak dibuat kemunculannya. Sesuatu yang jarang terjadi. Saat terus kemudian ada pasangan artis yang mana yang wanita dulunya itu dihujat karena satu dugaan kasus prostitusi yang ada padanya, menemukan seorang pria yang baik hati yang mau menerima dia apa adanya, melahirkan seorang anak laki-laki yang ganteng, terus kemudian di saat mereka berusaha menapaki karir mereka, kecelakaan tak terelakkan terjadi dan merenggut nyawa pasangan Romeo dan Juliet ini tadi. Menyisakan si anak ini tadi menjadi yatim piatu dari kecil. Dan saat anak ini tadi dibawa oleh kakek neneknya dan diasuh oleh keluarganya, maka ini jadi sebuah cerita yang diharapkan oleh semua orang. Tapi hal seperti ini belum tentu terjadi 10 tahun atau 20 tahun sekali. Saya nggak katakan bahwa orang mendoakan, bukan. Tapi media di sini memerlukan cerita-cerita semacam ini. Bagaimana kasih sayang, ketulusan, keajaiban itu terjadi. Dan sepertinya ini adalah paket yang terjadi saat kita melihat Marcel Widianto bersama dengan Shelin Evangelista dan Nasar bersama dengan Teh Desi Ratnasari. Bagaimana menurut pendapat kalian? Dan kalau menurut saya dan industri, ya nothing tulus juga. Yang penting di sini itu dibuat aja dulu. Hasilnya seperti apa kita nggak pernah tahu. Kan banyak ketidaksengajaan yang terus kemudian ternyata ini terjadi. Jangan lupa loh, Leslar. Awalnya itu kan settingan yang nggak pernah tahu, ternyata ini jadi kenyataan. Saat mereka waktu ternyata ditinggal menikah oleh mantan mereka, diundang ke acara Mas Tukul, terus kemudian mereka ternyata memiliki chemistry, disukai oleh seluruh Indonesia, dan mereka akhirnya berpacaran. Atau Tofu, Torik dan Fuji. Saat terus kemudian salah satunya diundang, datang ke acara Atta Halilintar, terus kemudian dicoba untuk dijodohkan, ternyata sampai sekarang semua orang menyukai. Nah siapa tahu Teh Desi memang jodohnya dengan Nasar. Tapi apapun yang terjadi di YouTube, kita memang akan sulit untuk menentukan mana yang benar dan mana yang memang sebaliknya. Apakah ini akan selamanya? Kalau saya lihat di sini kayaknya 4 bulan lagi lah ya, paling lama di sini, atau mungkin di akhir tahun paling jauh. Awal tahun kayaknya udah nggak ada lah. Kalau saya pikir sih ini adalah sesuatu yang ya kita nikmati saja. Toh kemarin Nasar juga pernah dijodohkan dengan yang lain-lain. Dan Teh Desi kapan ya? Tapi kalau menurut saya ya pastinya ini akan hilang sebelum akhir tahun. Tapi apapun itu sebenarnya ini adalah simbol dari ketulusan. Dan mungkin ini adalah simbol juga bahwa nggak ada yang mustahil jika Allah menghendaki. Bukan di pasangannya, tapi bagaimana konten ini menghasilkan pundi-pundi rupiah bagi orang-orang yang membahasnya. Seperti saya sekarang ini. Terima kasih untuk kalian semua yang menyaksikan tayangan-tayangan saya di channel saya ini. Subscribe untuk yang belum subscribe. Dan untuk yang ingin dibacakan kartunya silahkan hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih dan sampai jumpa di tayangan yang berikutnya. Salam untuk keluarga kalian.